Konflik ini bukan dimulai tahun 2022. Ada luka lama, sejarah kelam, dan ambisi besar yang membara di balik invasi Rusia ke Ukraina. Dan semua itu, kini meledak ke permukaan. Halo teman-teman, selamat datang di channel Fakta Dunia. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan informatif, yaitu tentang konflik Rusia dan Ukraina. Jadi, pastikan kalian simak sampai akhir. Perang ini bukan baru terjadi, tapi dimulai dari sejarah yang jauh lebih panjang, lebih rumit, dan lebih dalam dari yang terlihat di layar berita. Rusia dan Ukraina, dua negara yang pernah berada di bawah satu bendera Uni Soviet. Tapi sejak runtuhnya Uni Soviet pada 1991, hubungan keduanya tak pernah benar-benar tenang. Ukraina ingin merdeka sepenuhnya, Rusia tidak ingin kehilangan pengaruhnya. Ketegangan meningkat sejak 2014, saat Rusia mencaplok wilayah Crimea. Dunia terkejut, tapi konflik belum berhenti di sana. Donetsk dan Luhansk, dua wilayah di timur Ukraina, menjadi medan perang baru antara pasukan pemerintah dan separatis pro-Rusia. Namun, invasi besar-besaran dimulai pada Februari tahun 2022. Rudal menghantam kota-kota besar, tank Rusia melintasi perbatasan, dunia menyaksikan, dan Ukraina melawan. Dibantu oleh negara-negara barat, Ukraina mendapat pasokan senjata, drone, sistem pertahanan, dan bahkan pelatihan militer. Tapi Rusia juga tak tinggal diam. Mereka mengerahkan ribuan pasukan, senjata jarak jauh, hingga melancarkan perang informasi. Ribuan warga sipil tewas, jutaan mengungsi, kota-kota yang dulu damai kini berubah menjadi puing-puing. Dan di tengah kekacauan ini, satu hal menjadi jelas, ini bukan hanya konflik antara dua negara. Ini adalah pertarungan pengaruh antara Rusia dan Barat. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang, tapi berapa banyak yang harus dikorbankan sebelum perang ini berakhir. Berikut adalah penjelasan tentang perbedaan ALUTSISTA Rusia vs Ukraina. 1. Kuantitas dan skala militer. Rusia memiliki salah satu militer terbesar di dunia. Ribuan tank, pesawat tempur, dan rudal jarak jauh. Termasuk dalam 5 besar negara dengan anggaran militer tertinggi. Ukraina jauh lebih kecil dalam ukuran dan jumlah pasukan. Sebagian besar alutsista awalnya adalah peninggalan era Soviet, bergantung pada bantuan militer dari Barat, NATO, AS, UE. 2. Jenis dan kualitas persenjataan. Tank dan kendaraan tempur. Rusia, T-72, T-80, T-90, dan versi baru T-14 Armata, meski jarang digunakan di Ukraina. Ukraina, T-64, modifikasi lokal, T-72 bekas, serta Leopard 2 dan Kalenger 2 dari Barat. Senjata artileri. Rusia menyimpan keunggulan dengan roket Gred, Smerch, dan artileri berat seperti 2 S-19 Mesta. Ukraina menerima HIMARS, AS, Caesar, Prancis, dan M777 Howitzer modern. Sistem pertahanan udara. Rusia memiliki sistem canggih seperti S-300, S-400, Pansir S-1. Ukraina awalnya hanya punya S-300, tapi kini didukung NASAMS, Iris-T, Patriot dari negara barat. Drone dan serangan jarak jauh. Rusia gunakan drone SHAHED 136 buatan Iran, serta sistem rudal Iskander dan Kaliber. Ukraina gunakan Bayraktar TB2, Turki, serta drone lokal dan drone kamikaze modifikasi. 3. Kekuatan udara. Rusia miliki ratusan jet tempur Su-27, Su-30, Su-34, dan Su-35. Helikopter tempur K-52 dan Mi-28 sangat aktif dalam operasi.
Namun banyak pesawat kalah oleh sistem pertahanan Ukraina. Ukraina, kekuatan udara terbatas, masih menggunakan MiG-29 dan Su-27 peninggalan Soviet. Baru belakangan ini mendapatkan janji jet tempur F-16 dari Barat, dalam tahap pelatihan. 4. Strategi penggunaan. Rusia, strategi berbasis jumlah besar, Massive Ground Assault, mengandalkan penembakan jarak jauh untuk menghancurkan infrastruktur. Masih kuat secara ofensif, tapi terkendala logistik dan moral pasukan. Ukraina, taktik fleksibel, mengandalkan intelijen dan senjata presisi, menggunakan drone dan HIMARS untuk serangan balik cepat dan tepat. Lebih defensif dan memanfaatkan medan serta dukungan rakyat. 5. Kelemahan dan tantangan. Rusia, alutsista canggih sering terkendala korupsi, logistik, dan koordinasi tempur. Banyak kerugian akibat sabotase dan drone Ukraina. Ukraina, bergantung pada bantuan luar negeri untuk menjaga pertahanan. Produksi alutsista lokal masih terbatas karena medan perang aktif. Kesimpulan, Rusia unggul dalam kuantitas dan teknologi militer buatan sendiri. Ukraina unggul dalam adaptasi, kecepatan, dan dukungan militer dari dunia barat. Perang ini membuktikan bahwa bukan hanya jumlah yang menentukan, tapi strategi, moral, dan teknologi presisi memainkan peran yang krusial. Akankah konflik ini segera berakhir? Ataukah ini justru awal dari ketegangan yang lebih besar lagi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurut kamu, apa jalan terbaik untuk mengakhiri perang ini? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video analisis konflik dan geopolitik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga dunia segera menemukan damainya.